Halo guys, ketemu lagi bersama Bara di sini. Wow. Kira-kira buat kalian semuanya di sini, Bara akan readingkan lagi tentang apa? Seperti biasa, Bara di sini akan readingkan lagi tentang zodiak kamu tentunya ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, boleh kalian silahkan subscribe dulu. Dan kalau kalian suka dengan video kami, maka coba tekan like-nya, ya kan? Kemudian boleh silahkan kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya. Oke. Kali ini kira-kira Bara akan readingkan lagi tarot buat kamu yang punya zodiak apa kira-kira by the way. Oke, kita akan coba shufflingkan lagi buat kamu ya. Seperti biasa di sini sifatnya general reading, fun reading, jadi jangan terlalu baperin banget ya guys ya. Dan bisa juga vice versa atau terbulak-balik gitu ya guys ya. Bisa jadi relate 100% buat kamu, bisa juga tidak gitu ya guys ya. Karena di sini balik lagi, aku ambil energi yang banyak, ambil energi general, banyak orang. Nah, tapi di sini masih ada apa namanya kayak macam bisa dilihat gitu. Apa nih yang kira-kira yang akan direadingin sama Baranya nih? Oke. Di sini Bara akan readingkan tentang kalian seperti yang konten-konten sebelumnya. Boleh kalian silahkan cek ya. Konten apa aja nih yang ada di HNP Channel, ada semuanya guys ya. Ada podcast, kemudian di sini juga ada beberapa tentang reading ya. Sifatnya timeless, tanpa berbatas waktu. Dan kita akan tentukan kira-kira zodiak kamu, zodiaknya dia, atau zodiaknya siapa yang akan Bara readingkan pada kesempatan kali ini. Right. Kita akan coba shufflingkan buat kamu ya. Bara akan readingkan tentang apa untuk kali ini? Oke, kita akan coba shuffling ya. Well, di sini Bara akan readingkan tentang kamu yang punya zodiak Sagittarius. Are you ready Sagittarius? Boleh silakan kalian merapat. Yang punya zodiak Sagittarius, kita akan readingkan tentang kamu yang punya zodiak Sagittarius. Apa sih kira-kira yang akan readingkan pada kesempatan kali ini untuk kamu? Yang pertama, kita akan coba readingkan tentang kerejekian mungkin ya. Oke, kita akan coba readingkan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Langsung aja kita shufflingkan ya. Kita shufflingkan. Aduh ribet banget nih guys ya. Kita akan shufflingkan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Apa sih sebenarnya yang mau kamu tahu gitu ya? Sagittarius, what happened about Sagittarius for you? Oke. Baik lagi guys ya, ini sifatnya fun reading, general reading, jadi jangan terlalu dibaperin banget ya guys ya. Kalau misalkan ada pesan penting buat kamu, kemudian di sini ada beberapa hal yang mungkin apa namanya sesuai atau relate sama kamu, ambil positifnya aja. Tetap masih kudu bijak ya guys ya. Karena di sini sifatnya fun reading, general reading, jadi jangan terlalu dibaperin banget. Kita akan coba cek buat kamu yang punya energi di zodiaknya Sagittarius atau fire sign, right? Elemen api. Sagittarius, what happened about Sagittarius? Oke, Bara masih butuh beberapa kartu lagi. 1, 2, 3. Oke, kita akan cek di bottom of the deck-nya buat kamu ada Page of Swords, ada kabar. Ini aku rasa tentang you have pentacles atau tentang you have apa namanya peruntungannya kamu. Di sini aku lihat ada Page of Swords. Artinya apa? Page of Swords ini adalah sesuatu tentang kabar, tentang cerita, atau bisa jadi juga ada penawaran, atau bisa jadi juga ada kabar yang akan datang buat kamu untuk masalah finance-nya kamu. Amin, mudah-mudahan ya guys ya. Tentang seseorang ini. Kemudian di sini ada Age of Wands. Ini tentang kejutan. Bisa jadi juga di antara kalian akan mendapatkan beberapa kejutan dari kabar tersebut. Amin ya guys ya. Karena di sini tidak dipungkiri bahwa kamu punya bakat. Ya, bakat di sini ada Magician. The Magician ini tentang seseorang yang punya bakat, bisa mengendalikan unsur-unsur yang lain, gitu ya. Maka di sini untuk kalian yang punya zodiaknya Sagittarius, jangan khawatir, ya. Ketika kamu sekarang kondisinya lagi kayak macam, aduh, gue nggak punya pekerjaan nih, aduh gimana dong, bla 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 something, gitu ya. Well, jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Karena di sini kulihat ada The Magician for you. Artinya apa nih Bara? Ini kamu punya bakat. Jadi talentnya kamu naikin, ya. Karena ini yang membuat mendongkrak apa yang istilah kata tentang finance-nya kamu.
Ada beberapa kejutan yang akan kamu dapatkan dari Page of Wands ini, dari Age of Wands, maksudnya dari Page of Swords juga. Kemudian di sini ada Six of Swords. Tinggalkan masa-masa atau tinggalkan waktu-waktu yang berbau-bau tentang membuang-buang gitu, membuang-buang waktu. Ngomongnya gimana sih? Maksudnya gini guys ya, tinggalkan sesuatu yang ngelamun-ngelamun, tinggalkan sesuatu yang not value for you gitu, dalam arti aduh kapan ya dia gitu, aduh kenapa sih kok dia bla 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 bla, something like that, yang berbau-bau tentang you have emotional. Kenapa? Karena di sini kulihat kalau misalkan kamu memikirkan tentang masa lalu, apalagi dia not feel for you gitu, tidak ada perasaan sama kamu, ya udah, daripada ngedistract kamu, mendingan kamu the magician, merubah diri kamu menjadi seseorang yang kamu mau. Dan well, akan ada beberapa kabar yang banyak banget. Di sini banyak banget yang harus kamu lakukan, dan di sini juga harus banyak banget yang kamu pelajari gitu tentang sesuatu ke depannya. Ini tentang you have bakat. Jadi bakat kamulah yang akan menaikkan value-nya kamu. Well, and then untuk selanjutnya apa lagi? Yes, Nine of Pentacles. Kamu akan menjadi seseorang yang mandiri, kamu akan menjadi seseorang yang bisa mengatur diri kamu sendiri, terutama tentang masalah keuangan. Ini keren banget sih sebenarnya untuk teman-teman yang punya zodiaknya Sagittarius ya. Kemudian ada Queen of Wands. Sikap kamu, cara kamu untuk melakukan sesuatu penuh dengan elegan. Kemudian di sini ada beberapa hal yang istilah kata kamu tahu, tapi kamu menyembunyikan hal itu karena apa? Untuk senjata kamu ke depannya, untuk membuat kamu menjadi seseorang yang bisa mungkin diperhitungkan dari satu kondisi. Nah ini ya, jadi kondisinya saat ini ada beberapa Sagittarius kalau aku lihat di sini dikucilkan, disepelekan sama saudaranya mungkin, atau ya tidak dianggap mungkin seperti itu. Tapi tenang aja, bakat kamu asah lagi, karena kulihat ada beberapa hal yang menguntungkan buat kamu ke depannya. Misalkan ada kabar yang mengejutkan buat kamu. Kemudian di sini juga aku lihat ada beberapa hal yang harus kamu tinggalkan. Misalkan mereka itu ada toksik buat kamu, udah lepaskan aja. Di sini aku lihat ada Six of Swords. Artinya apa? Lepaskan memori-memori atau lepaskan sesuatu yang tidak menguntungkan kamu, apalagi membuat kamu sulit. Itu. And then untuk selanjutnya ada Queen of Wands. Ini tentang apa sih? Kamu adalah seseorang yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, sama kayak The Magician ini. Tapi ini lebih ke kayak perfeksionisnya kamu, yang tadinya istilah kata kamu sepertinya aduh gimana ya, gue bisa nggak sih, aduh gue bisa nggak ya gitu ya, meragukan tentang kemampuan kamu. Well ya, confidence, percaya diri, aku rasa kamu akan mendapatkan beberapa keberuntungan asal actionnya ada. Dan di sini ratu ini ya, jadi si Queen of Wands ini ratu perfeksionis gitu. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang kurang detail, kemudian ada sesuatu yang harus direkap ulang lagi atau dibaca ulang lagi, itu kamu adalah seseorang yang kamu takut seperti itu. Well, tunjukkan bakat kamu ya. The Fool. Nah, jadi ada beberapa kabar, ada Page of Swords di sini ya, tentang sesuatu kabar atau tentang gosip kamu. Lupakan saja, biarin aja gitu. Nothing value for me gitu. Jadi kalau misalkan sesuatu itu tidak ada manfaatnya buat kamu, kenapa kamu harus mikirin gitu ya. Even itu untuk masalah orang-orang di sekitar kamu yang tadi ku spill di awal gitu ya. Ada beberapa di antara kalian Sagittarius yang lebih ke kayak macam tidak diakui sama teman-teman kalian atau tidak diakui sama circle kalian. Lupakan mereka. Karena apa? Nggak ada manfaatnya. Mereka justru malahan adalah orang-orang yang mungkin nantinya akan menghambat perjalanan kamu. Tapi balik lagi, ketika mereka support sama kamu, mereka mendukung kamu, mereka selalu ada dalam kondisi kamu, mau pahit ataupun manis gitu, well, kamu save mereka ya. And then selanjutnya King of Pentacles. Wow, amazing, keren banget ya. Jadi ada beberapa di antara kalian yang sekarang itu lagi kayak macam aduh Bara, gue tuh belum punya pekerjaan, gue tuh belum punya sesuatu yang naikin value-nya gue belum punya pendapatan yang cukup, something like that. Tenang aja, sabar aja. Aku rasa dalam waktu dekat akan ada kabar buat kamu. Dan aku rasa dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan pekerjaan itu. Cuman PR-nya satu ya, bakat kamu, you have talent. Nah itu yang harus kamu asah gitu ya guys ya, supaya miracle itu datang karena memang kamu punya bakat, bukan karena orang lain yang datang sama kamu, tapi gimana caranya orang lain supaya melirik kamu. Begitu guys ya. Well, untuk selanjutnya apa lagi?
Jadi buat kalian yang punya Sagittarius, punya bakat, talent, dan segala-segala yang berbau-bau tentang cuan-cuan ya, entah itu kalian mungkin bakat dari seni, nyanyi mungkin, atau bisa jadi tentang kulineri, atau mungkin bisa jadi tentang bakat bisnis, well, kamu menurut aku kembangkan itu, karena you have a talent, kamu punya bakat yang luar biasa, bisa menguntungkan kamu ke depannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu untuk bekerja sama orang, boleh. Tapi balik lagi guys ya, ketika kamu mau bekerja sama seseorang, kamu harus ingat, tidak akan selamanya kamu ada di tempat itu. Akan ada waktunya tua, kemudian kamu akan digantikan dengan orang yang baru. Jadi untuk saat ini mungkin kalau misalkan mau bekerja yang masih muda-muda nih, para Sagittarius muda nih ya, young girl, young boy gitu ya, boleh silakan kalian cari kerja, tapi ingat, tujuan untuk satu, mengembangkan bakat kalian. Bisa jadi kalian punya talent masak, atau mungkin kalian punya talent apapun ya, itu yang membuat mendongkrak di kehidupan masa depan kalian nanti gitu ya guys ya. Well, oke, masih di pentaclesnya kamu, atau masih di peruntungannya kamu. Aku rasa di sini kamu harus bersikap cuek aja gitu ya, dengan sesuatu yang membuat kamu kayak ngedistract kamu. Perasaan kamu udah lupakan saja, biarin aja. Justru malah kamu akan mendapatkan seseorang yang lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Dan mungkin dia akan mensupport kamu ke depannya gitu, orang ini ya. Jadi kamu untuk saat ini, kamu menurut aku nothing but love lah, nggak ada perasaan di hati kamu untuk seseorang gitu. Mau dia datang, mau dia pergi, bodo amat gitu ya. Itu yang harus kamu lakukan, dan ini bagus. Karena ketika kamu seperti itu, kamu akan menjadi seseorang yang grow up nantinya gitu. And then di sini ada justice, keseimbangan diri. Kemudian di sini kamu merasa harus ada yang diputuskan sama kamu. Yang barusan aku spill nih, misalkan kamu sedang benar-benar kayak jatuh cinta sama seseorang, terus kemudian kamu merasa bahwa kamu diabaikan, something like that. Udah lupakan saja, tinggalkan gitu. Karena apa? Ini menghambat jalannya kamu gitu. Kalau kamu balik lagi sama dia, atau kamu merasa bahwa dia ada my future aku, atau dia adalah masa depan aku, no, masa depan kamu adalah diri kamu sendiri. Kamu saat ini menutup hati kamu, menutup mata kamu untuk melihat kebenaran. Kalau misalkan dia balik lagi sama kamu, dijamin ya hancur. Kok gitu sih Bara? Ya maksudnya gini guys ya, ketika kalian lagi fokus dalam satu kondisi sesuatu, terus kemudian ada sesuatu yang datang lagi sama kalian, belum juga kalian settle, belum juga kalian istilah kata seperti apa yang ada di dalam tahap yang kalian mau. Tiba-tiba kalian bucin lagi, ketemu lagi sama orang itu, kemudian kalian istilah kata ada rekonsiliasi atau didekati sama orang itu lagi, padahal kalian udah move jauh-jauh, dia datang, kalian baper, aduh udah deh ya. Bisa jadi istilah kata kalian balik lagi ke titik awal lagi, harus benar-benar ngerintis lagi dari awal. Nah itu kalau menurut aku, cobalah untuk save you have a feel ya, jangan terlalu yang peduli banget, biasa aja gitu ya. Lakukan hal yang biasa aja, mau dia menggoda kamu, mau dia istilah kata datang sama kamu kembali, atau bisa jadi juga mau dia melakukan sesuatu yang membuat kamu kayak macam ngedistract kamu gitu. Artinya apa ngedistract? Di sini bisa jadi ada sesuatu yang kayak menghalangi nantinya ke jalan-jalannya kamu. Misalkan kamu pengen menjadi seseorang yang menjadi grow up, naik gitu, tiba-tiba ada sandungan seperti itu. Nah itu ya, jadi di sini kamu harus benar-benar kayak macam mengkotak-kotakan si A, si B, si C, kamu atau siapapun. Well, menurut aku seperti itu ya guys ya, karena di sini ada the pool. Nih, ada the pool lagi guys ya, yang barusan aku bilangin seperti itu. Jadi asahlah bakat kamu, talent kamu, karena itu yang membuat kamu nanti grow up atau naik. Oke? And then ada Two of Pentacles. Ini tentang apa? Balancing you have Pentacles, atau keuangan kamu secara finance. Ini keren banget. Jadi ada beberapa di antara kalian yang mungkin yang masih belum kerja, yang masih mencari mencari jati diri mungkin, atau bisa jadi juga kalian mencari sesuatu yang kira-kira nanti kedepannya aku harus seperti apa, something. Tenang ya, ada yang udah, ada yang lagi berjalan, ada yang lagi kayak macam di posisi yang lagi galau, lagi deny, lagi kayak takut, lagi berjalan, lagi sedang nunggu sama yang udah gitu kamu, menurut aku ya. And then di sini ada tanggung jawab besar dalam diri kamu. Nah, ketika tanggung jawab besar ini datang sama kamu, balik lagi, you have focus ya, kamu butuh fokus. Butuh fokus seperti apa Bara? Ya tadi ku bilang, ketika ada seseorang yang udah kamu sayangi, cintai, tapi dianya biasa aja sama kamu, apalagi istilah kata
yang lainnya gitu, misalkan orang-orang atau misalkan circle kamu tiba-tiba cuek kamu, biasa aja sama kamu, udah lupakan mereka. Mereka datang sama kamu itu adalah godaan, ujian, cobaan buat kamu nanti untuk grow up ke depan. Well, santai aja, karena itu bisa jadi satu batu sandungan untuk kamu ke depannya nggak menjadi seseorang yang lebih tinggi gitu guys ya. And then di sini ada ini, kamu punya tanggung jawab besar dalam hidup kamu. Kamu punya banyak keinginan sebenarnya, walaupun saat ini tidak ter-up atau tidak show up sama diri kamu ya, karena ini ada beberapa yang mungkin di bawah alam sadarnya kamu ingin ini tapi belum tercapai. Sabar, oke? Okay? And then tuh Knight of Swords, seperti yang aku tahu, Knight of Swords ini adalah keputusan yang cepat diambil. Nah, ketika ada kesempatan-kesempatan atau ketika ada sesuatu yang istilah kata berbau-bau tentang cuan, kamu langsung ambil aja kesempatan itu. Kenapa? Karena bisa jadi juga itu adalah titik awal dari kamu nanti akan untuk kedepannya. Baik lagi, ketika buat teman-teman yang Sagittarius muda nih, misalkan young boy, young girls gitu ya. Teman-teman Sagittarius muda, kalau misalkan kalian mau cari pekerjaan, silahkan kalian cari pekerjaan. Tapi ingat, pekerjaan ini just hanya sementara. Untuk kalian kedepannya lebih menjadi seseorang gitu ya. Bisa jadi mungkin bakat-bakat yang tadi ku bilang. Karena akan ada tanggung jawab besar yang siap-siap kalian akan emban. And then, tuh, lupakan masa lalu, lupakan memori, biarkanlah, gitu ya. Dan selanjutnya ada apa lagi? Ada Age of Pentacles. Tentang apa ini? Tentang apa ya namanya, pekerjaan. Bisa jadi juga memang ada beberapa di antara kalian Sagittarius yang mengharapkan tentang sebuah pekerjaan dan akan mendapatkan pekerjaan. Congratulations sih, bagus banget ya. Tapi ini kenapa aku selalu bilang dari tadi, Bara, kenapa terus bakat untuk masalah you have pentacles atau masalah tentang keuangan kalian tentang finance-nya kalian. Karena kalian adalah orang-orang yang tidak suka dengan konsistensi. Kalian adalah orang yang tidak suka dengan kegiatan yang rutinitasnya begitu-begitu aja. Selalu suka dengan tantangan, selalu suka dengan hal-hal yang baru. Well, jadi kalau menurut aku, just batu loncatan buat kalian grow up ke depannya. Makanya di sini butuh banget yang namanya fokus, gitu ya. And then, you are the magician. Magician lagi. Apa sih magician ini? Ya, magician adalah seseorang yang bisa bisa melakukan segala sesuatu tentang yang mungkin yang tadinya mustahil ditertawakan orang akan bisa, gitu. Tapi balik lagi, you have talents, right? Di sini PR buat kalian hanyalah satu, depual, dungu, bodo amat, nggak peduli gitu, kayak gitu ya. Yang penting kamu punya tujuan utama dalam hidup kamu dan tujuan yang lainnya. Terus satu lagi, mengembangkan bakat yang udah kamu punya. Well, menurut aku seperti itu, supaya kamu grow up ke depannya. Oke, kita akan coba cek lagi untuk selanjutnya di sini. Kedepannya seperti apa My Pentacles gitu ya. Oke. Aduh, maaf guys ya, ini hari ini kok kayaknya nggak bercanda-bercandaan sih nih Bara nih. Lihat guys, tempatnya juga begini banget, lucu banget. Masa ya sih dengan tempat yang seelegan ini akunya. Bercanda-bercanda ya guys ya. Well, kita akan coba cek untuk selanjutnya kedepannya seperti apa tentang Pentacles-nya kamu. Apakah akan kaya, apakah akan mendapatkan pekerjaan baru, gitu ya guys ya. Tapi balik lagi tentang you have future, masa depan kamu tidak ditentukan dengan bekerja dengan orang lain. Sorry guys, rada keselak guys. Aduh, aku harus ngopi dulu mungkin ya. Oke. Balik lagi, kenapa sih istilah kata tidak seperti yang kayak orang-orang gitu, kayak gimana ya? Kamu balik lagi ke you have personality. Secara yang aku tahu, orang-orang Sagittarius adalah orang-orang yang memang mereka itu mobile gitu, punya sesuatu yang pengen yang baru. Ketika menekuni sesuatu akan sampai ke akar-akarnya. Ketika dia mendapatkan sesuatu judgment atau sesuatu tantangan, dia akan terima tantangan itu, gitu ya guys ya. Nah, cuman sayangnya mereka itu tidak suka dengan yang namanya konsistensi atau sesuatu yang berbau-bau tentang rutinitas. Jadi kalau menurut aku seperti itu ya. Well, oke, untuk selanjutnya kira-kira untuk Sagittarius apakah
kedepannya itu akan cerah atau tidak gitu ya guys ya. Di sini aku lihat ada Seven of Cups. Ini tentang apa? Ini tentang pilihan option you have imagination. Atau bisa jadi juga ada beberapa ide yang cemerlang dari kamu untuk masa depan yang lebih baik. Kembangkan, bener. Kembangkan. Karena apa? Bisa jadi juga salah satu opsi itu tentang bakat-bakatan kamu itu atau sesuatu itu yang kamu inginkan ke depannya, mungkin ini salah satu yang akan naikin kamu ke depannya gitu ya. Well, kemudian di sini ada apa lagi? Ada Seven of Wands. Tentang apa ini? Ini tentang kehati-hatian. Aku rasa kamu ke depannya akan menjadi seseorang yang berhati-hati, entah itu kamu mengeluarkan keuangan, tentang perasaan kamu juga, kemudian tentang mengeluarkan sesuatu yang kamu bisa gitu. Lebih ke kayak macam menyaring lagi orang-orang yang akan datang sama kamu, atau you have circle. And then tuh ada Nine of Swords. Tapi sayang, ada beberapa di antara Sagittarius ini yang susah tidur ya. Nah, ini mau bikinnya, aduh gimana besok nih, kira-kira kedepannya gue harus akan jadi apa, mau bagaimana. Well, kalau menurut aku istirahatlah ketika butuh istirahat, karena aku rasa berimajinasi tinggi itu butuh istirahat guys ya, berimajinasi itu butuh tenaga gitu. Jadi di sini aku rasa ada beberapa di antara kalian yang Sagittarius kurang istirahat. Istirahatlah. Karena di sini kunci kesuksesan kalian itu diawali dari mimpi. Mimpi itu dari tidur loh guys ya, atau beristirahat. Terus bangun, kejarlah mimpi kalian. Jadi di sini aku rasa buanglah kebiasaan-kebiasaan atau gaya hidup yang kurang baik. Misalkan istirahat, atau mungkin ada beberapa di antara kalian yang makan juga tuh istilah kata harus dijaga gitu ya. Ini untuk selanjutnya di sini ada, aku lihat ada Page of Wands. Tentang apa ini Bara? Page of Wands ini tentang action. Kamu ingin keluar sebenarnya dari circle seperti ini, tapi apalah daya gitu ya. Dalam arti ada beberapa yang memang kamu butuhkan. Terus udah gitu yang kedua juga ada support yang baik dari diri kamu di circle ini. Misalkan yang tadi ku bilang, ada beberapa di antara kalian yang harus depul, harus bodo amat, harus gimana bodo amat, mau dikasih apa kek, mau digimanain kek, tetap kalian harus fokus sama satu tujuan kalian ke depannya. Supaya apa? Apa yang kalian impikan selama ini tercapai gitu ya. Page of Wands. And then untuk selanjutnya tentang action ya guys ya, ada Queen of Wands lagi. What happened about this card for you? Di sini Queen of Wands, kamu itu ada satu potensi dalam diri kamu yang tidak terlihat sama orang-orang. Kamu adalah orang yang punya bakat banyak banget ya guys ya, karena di sini banyak magician di dua nih. The Magician, kemudian The Magician juga tentang you have talent atau bakat kamu. Ini yang akan menjadikan kamu seseorang ke depannya. Well, aku lihat sih di sini ada beberapa orang juga yang mengharapkan tentang sebuah pekerjaan ya guys ya. Ada Age of Pentacles di sini, tapi tenang aja. Aku rasa akan ada beberapa di antara kalian yang akan pergi untuk bekerja ya. Kemudian kalian di sini aku rasa cobalah untuk berpikir bahwa kerja ini hanya untuk sementara. Karena I know who are you. Aku tahu kalian. Kalian adalah orang-orang yang mobile. Kalian adalah orang-orang yang gak suka dengan rutinitas begitu-begitu aja. Ya, suka tantangan. Makanya di sini cobalah untuk kayak macam berpikir dari sekarang. Kerja untuk masa depan. Kerja untuk nabung. Bukan diboros-borosin. Karena di sini kulihat juga ada beberapa di antara kalian yang boros tentang keuangan. Ace of Pentacles, akan ada beberapa rezeki yang datang sama kalian dari arah yang tidak kalian duga. Well, keren banget ya. And then untuk selanjutnya apa lagi? Ada The Tower. Tapi di sisi lain ada kehancuran di dalam diri kalian tentang apa? Tentang ada beberapa nih yang pertemanan gitu ya, relationship, atau mungkin bisa jadi juga hubungan-hubungan yang lain ini hancur. Tapi nggak apa-apa. Justru dengan kehancuran ini kalian ada yang naik gitu ya, ada yang naik. Bisa jadi juga ini secara Pentacles ya, kalau menurut aku ada beberapa di antara kalian yang grow up banget, kemudian kalian ada yang nih tadi ku bilang harus depul. Ada beberapa yang nggak kuat dengan godaan-godaan yang datang, dia kembali lagi sama kamu, something like that, terus tiba-tiba kamu hancur. Atau bisa jadi balik lagi ke awal gitu guys, balik lagi back to nol lagi. Karena apa? Kalian terlalu mungkin bisa jadi bucin, atau bisa jadi juga kalian terlalu mendengarkan omongan orang lain yang mungkin nothing value atau nggak ada untungnya buat kalian ya. Ada depul lagi tuh guys, bener kah? Ini sarannya banget. Jadi buat kalian para Sagittarius ya,
cobalah untuk berpikir ke depannya. Jangan kalian berpikir tentang si ini, atau siapapun itu. Apalagi orang-orang yang tidak peduli sama kalian. Akan ada beberapa hal yang sangat baik banget. Di sini ada Ace of Pentacles, kemudian ada King of Pentacles. Artinya apa? Secara materi, keuangan kalian akan terus jalan. Walaupun tidak terlalu deras, tapi itu pelan-pelan dan pasti. Cuman itu sarannya ya. Ketika kalian terbujuk rayu lagi sama masa lalu, terbujuk lagi dengan cinta-cinta yang lama, yang istilah kata udah nggak peduli sama kamu dan kamu juga udah lupain mereka, tiba-tiba kalian kesandung lagi hal seperti itu, sorry to say, akan ada kehancuran dalam diri kalian karena kalian nggak fokus lagi, kalian balik lagi ke back to zero lagi, balik lagi ke nol lagi gitu ya. Jadi menurut aku sarannya adalah fokuslah dengan apa yang kamu impikan. Well, jadi tenang aja ya guys ya. Banyak miracle yang akan terjadi sama kamu. Aku lihat di sini ada Age of Wands atau kejutan-kejutan yang datang dan rezeki-rezeki yang entah dari mana datangnya tanpa kamu tahu gitu. Tiba-tiba dia datang dari arah manapun yang tidak kamu duga gitu ya guys ya. Well. Nah, itu ya untuk Pentacles-nya atau untuk secara finance-nya buat kamu yang berenergikan Sagittarius. Aku sih di sini feeling banget ya. Aku lihat beberapa Sagittarius yang, aduh Bara, aku tuh lagi pusing banget. Apakah aku dapat pekerjaan baru? Ada lagi yang kayak gini. Aduh Bara, aku tuh mikirin dia mulu. Alhasil aku nggak kerja, sakit apa dan segala macam. Ada. Tenang ya guys ya. Nah makanya di sini saat ini godaannya kalian adalah tentang you have a feel atau perasaan kalian, you have emotional tentang perasaan. Kalau kalian udah mengikhlaskan, kalau kalian udah melupakan seseorang itu, atau bisa jadi juga kalian ya udahlah bodo amat gitu, mau gimana mau datang syukur enggak ya udah. Tapi balik lagi, kalau misalkan dia datang lagi sama kamu atau kamu berpikir bahwa dia ada my future, masa depan aku, siapapun itu, entah itu ke orang yang kalian sayangi, entah itu keluarga kalian yang udah lama nggak datang tiba-tiba nongol, atau siapapun itu, tentang you have feel atau perasaan kalian, you have emotional, tiba-tiba kalian istilah kata deket lagi sama dia, ada perasaan lagi sama dia, tunggu ya, fokus kalian akan goyah dan itu bisa jadi juga mengakibatkan the tower dalam hidup kalian. Intinya sih kalau kalian ingin rezekinya jalan terus, aku rasa di sini harus fokus dengan apa yang kalian afirmasikan atau cita-citakan dari dulu. Keren sih guys ini kalau menurut aku untuk masalah Pentacles-nya. Cuman ini ada beberapa yang kayak yang tadi ku bilang, aduh Bara gimana nih, gue belum dapat pekerjaan tapi begini, aduh Bara dia datang lagi sama gue, nah hati-hati, aduh Bara gue udah begini-begini tapi dianya datang lagi. Gak usah peduli, kamu tuju aja, look at the bigger picture, lihat apa gambaran terbesar dalam hidup kamu gitu guys. Oke. Aduh guys ya, aku tuh ngomong terus kayak begitu bukan berarti aku orang pintar, enggak ya guys ya. Bukan berarti aku juga seperti gampang banget sih lu barang ngomongnya, cocok lu gitu kayak itu misalkan. No, tapi ini juga wejangan buat kita semua, termasuk wejangan buat aku juga. Oke guys. And then untuk selanjutnya kita akan readingkan tentang love life-nya kamu atau tentang cerita kehidupan cinta-cintaannya kamu. Seperti biasa, di sini ada 3 ya yang aku akan naikkan. Oke. 3 dinaikkan itu maksudnya gimana sih Bara? Ada 3 kriteria. Pertama, orang yang dalam kondisi udah punya pacar. Yang kedua, udah punya pacar atau pasangan. Yang kedua, lagi sendiri. Yang ketiga, lagi pendekatan. Kita akan coba shufflingkan ya. Atau tentang dia yang sedang kamu pikirkan saat ini. Kita akan coba readingkan buat kalian, oke? Kalau secara Pentacles bagus, cuman biasanya di asmara love life-nya rada-rada bagus sih. Ada rada-rada kurang bagus ya. Gitu. Kita akan coba shufflingkan buat kamu. Well, balik lagi buat teman-teman semuanya, disclaimer lagi nih guys ya. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, boleh silakan kalian subscribe dulu ya. Jangan lupa ditekan loncengnya kalau kalian ingin tahu notifikasi dari HNB Channel. Kemudian jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga tekan like-nya. Oke? Oke dong, ya enggak sih? Oke, kita akan coba readingkan buat kamu masih Sagittarius tentang love life-nya kamu ya. Kira-kira yang keluar duluan apa sih? Kita akan readingkan buat kamu yang keluar apa dulu sih? Oke, Sagittarius, kira-kira yang keluar apa sih? Oke. Bottom of the deck-nya apa? The Empress. Wow.
Keren banget guys. Jadi ada beberapa di antara kalian yang udah settle, ada beberapa di antara kalian yang udah menemukan di mana letak titik kalian, udah bisa mengendalikan emosinya kalian ketika dia datang kayak enggak, kayak istilah kata udah aku udah di titik di mana ya udahlah, I love myself. Aku mencintai diri aku sendiri. Dan di sini ada kesubur makmuran buat kalian. Well, ini yang lagi sendiri nih. Tapi ini juga ada beberapa orang yang udah punya pacar atau udah punya pasangan, dia lebih baik daripada sebelumnya sama kalian. Ini bagus banget. Bisa jadi juga nih ada orang-orang yang lagi sendiri gitu ya guys ya. Itu akan ada orang baru datang sama kalian dan dia adalah seorang empress atau seseorang yang memberikan sebuah kesubur makmuran buat kalian. Mungkin yang tadi disangkut pautkan sama Pentacles tadi tentang you have bakat atau you have talent, aku rasa dia adalah orang yang mungkin bisa nge-support tentang you have talent. Misalkan, kamu adalah seseorang yang suka masak, kemudian kamu ketemu sama chef internasional, terus kamu diajak kolaborasi, kemudian tiba-tiba kamu datang ke satu tempat di mana di sana kamu mengembangkan bisnis kamu something gitu ya, tiba-tiba dia kayak tertarik dengan talentnya kamu, bisa jadi. Jadi banyaklah berdoa ya guys ya. Aku rasa dia akan support system buat kamu. Kalau yang lagi kayak lupain mantan atau lupain masa lalu, aku rasa udah lupa dan dia akan ketemu sama seseorang yang lebih jauh, akan membawa dia naik ke atas gitu ya. And then tuh Three of Pentacles. Tentang apa ini Bara? Ini tentang rekonsiliasi, tentang kayak communication atau tawaran-tawaran. Akan ada beberapa di antara kalian, bisa jadi nih ya guys ya, yang belum punya pacar atau mungkin yang lagi sendiri, yang kemarin udah broken heart, something like that lah istilah kata, akan ada orang baru yang datang. Tapi ini cinta lokasi, atau bisa jadi juga dia satu profesi atau dia juga punya satu minat yang sama kayak kamu. Wow, congratulations, keren banget nih kartunya ya. And then ini aku suka banget kartu ini. Kenapa? Karena ini tentang material happiness atau kebahagiaan lahir batin. Ya, mau kalian mau gimana kek, ibarat kata karena kalian udah ada beberapa di sini, kurasa yang udah akan ikhlas. Ada beberapa nih guys ya, ada yang pengen rekonsiliasi, pengen balikan lagi sama mantan mungkin masa lalu, yang berharap dia itu datang lagi sama kamu karena kamu berpikir bahwa dia adalah empressnya kamu atau seseorang yang bisa membawa kamu naik ke atas langit, something like that. Tapi ternyata dia kandas juga meninggalkan kamu. Well, ya, ada beberapa yang udah move on juga. Dan kemudian di sini ada yang udah lupain semuanya dan dia ada tinggal material happiness. Mau lu datang kek, mau tidak kek, ya, gue udah happy, gue udah bahagia. Ini keren banget. Jadi ada 3 kriteria di sini guys ya. Ada yang lebih baik hubungannya, ada yang pengen rekonsiliasi atau pengen lagi ngobrol lagi sama kamu. Dan di sini juga ada beberapa orang yang akan ketemu sama kamu, orang-orang baru di satu circle atau di satu hobi yang sama. Gitu, malahan dia akan support dengan apa yang kamu lakukan. Well, ini keren banget sih untuk masalah jodoh-jodohannya ya. Untuk masalah Pentacles juga di sini lagi random sih sebenarnya. Ada beberapa yang udah naik, ada beberapa juga yang masih kayak di bawah. Tapi untuk love life-nya aku rasa ini bagus untuk kalian. Kata siapa Bara? Gue kan lagi broken heart banget nih. Nanti mungkin ini perjalanannya akan segera datang buat kamu. Well, untuk selanjutnya ada apa lagi? Ada Seven of Cups. Ada option, mungkin bisa jadi juga beberapa di antara kalian akan ditawari sesuatu, kebahagiaan mungkin, atau you have feel mungkin, atau bisa jadi juga ada beberapa orang yang datang sama kamu. Ya, jadi misalkan si A, si B, si C, ternyata mau itu satu gitu ya guys ya. Mau tipenya yang kayak mana boleh silahkan gitu ya. Tapi balik lagi, kamu sekarang di sini lagi dituntut untuk naikin value-nya kamu. Menurut aku ini akan datang dengan sendirinya. Karena yang tadi aku bilang, ketika naik value-nya kamu, maka akan ada orang yang datang sama kamu pun satu level sama kamu. Tenang ya, tenang guys. Ada the sun. Ada beberapa harapan yang akan datang sama kamu. Aku rasa ada beberapa di antara Sagittarius akan mendapatkan seseorang, nih bisa jadi juga kamu ya, yang udah istilah kata pacaran melanglang buana kesana kemari dan segala macam, akhirnya menemukan juga jodoh kalian pada saat ini. Atau bisa jadi juga ada beberapa yang istilahnya yang tadi ku bilang, ada beberapa di antara kalian mendapatkan penawaran. Nah, penawaran ini bisa jadi juga kayak gini, you wanna marry me? Gitu ya guys ya. Amin, mudah-mudahan ada yang udah mau diseriuskan. Dan kenapa di sini aku lihat ada Seven of Cups. Ini tentang pilihan. Dia memberikan opsi sama kamu. Mau nggak kamunya? Gitu.
Atau bisa jadi juga ada beberapa cowok atau beberapa cewek yang deket sama kamu mau yang mana? Well, karena di sini kurasa energi kamu udah positif, nantinya kedepannya secara asmara pun akan ketarik sendiri, gitu ya guys ya. And then, ada keseimbangan, ada temperance for you. Apa ini tentang apa? Kamu saat ini lagi gedein logika kamu, lagi gedein di mindsetnya kamu. Bagus. Ya, karena ketika mindset kamu jalan naik ke atas, berarti hati kamu nanti akan kalah, gitu. Menurut aku mau datang orang itu syukur, enggak ya udah gitu. Tapi ada beberapa di sini akan sukses untuk masalah percintaannya. And then the High Priestess. Kamu merenungkan blessing mulu kapan ya ada perjalanan yang baik atau journey-nya untuk kamu lebih baik. Ada. I believe this is the card for you. Aku percaya banget dengan kartu, ya bukan percaya banget gara-gara musik, bukan ya guys ya, bukan. Lebih ke kayak macam, aku percaya bahwa akan ada sesuatu yang baik di balik semua mua gitu, di balik masalah yang udah terjadi sama hati kamu mungkin, sama kejadian-kejadian yang udah kamu alami sepanjang masa ini mungkin gitu ya. Karena di sini The High Priestess tentang sesuatu yang udah kamu pelajari atau tentang blessingnya kamu sehingga ada journey ke depannya atau ada berkat yang akan datang sama kamu. Well, jadi kamu yang dipilih gitu, bukan kamu yang memilih nanti. Wih, congratulations for you. And then satu lagi, Eyes of Wands. Yes. Belajarlah untuk menjadi seseorang yang teguh dengan pendiriannya gitu, atau melakukan langkah-langkah baru yang lebih berani. It's you. Jadi di sini aku rasa ada beberapa di antara kalian yang ingin move on. Nah, di sini kartunya. Jadi kalian harus berani. Enggak, sorry. Lu udah bukan level gue lagi. Lu udah nothing value in my heart. Sorry gitu. Lu bukan level gue lagi. Harus berani seperti itu. Sorry ya, kamu kemarin udah nyanyiin aku. Aku sekarang lagi mau menjadikan diri aku lebih berharga. Nah, jangan berpikir bahwa dia itu it's my life. It's my future. It is my everything. Jangan ya guys ya. Tapi balik lagi, love yourself. It is better for you, right? Ini kelihatan banget. Jadi di kartu ini kamu harus melakukan action yang lebih berani lagi daripada seperti biasanya. Jangan khawatir, jangan takut ditinggalkan, gitu ya guys ya. And then untuk selanjutnya kira-kira apa lagi? Kita akan coba shufflingkan lagi. Kita akan cek kita akan cek dari sisi negatifnya untuk kamu yang punya love life-nya ya, tentang Sagittarius. Nih ada nih yang udah lagi LDR nih, by the way. Ada yang lagi LDR nih, guys. Ada yang lagi LDR yang kulihat di sini. Tenang, kita akan coba cek ya di sisi yang lainnya. Masih banyak kartuku, tenang aja by the way ya, guys ya. Ada beberapa kartu lagi yang bisa aku nanti shufflingin buat kalian. Oke, jangan lupa di subscribe. Balik lagi, ini general reading, bisa jadi kamu, bisa jadi teman kamu, atau siapapun itu. Jadi jangan dibaperin banget ya guys ya. Gitu, bisa jadi bisa jadi ini energinya kamu, teman kamu, saudara kamu, pacar kamu, atau siapapun itu. Makanya boleh silakan kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya. Oke. Oke, kita akan coba readingkan lagi di sini untuk kalian ya. Dari sisi yang lainnya, bisa jadi juga ini ada yang LDR atau mungkin yang lagi sedang patah hati atau lagi berantem-beranteman sama cowok-cowokannya, tapi secara future atau secara kedepannya udah aku tadi jelasin ya guys ya, akan ada beberapa hal yang baru buat kalian, akan ada action yang baru, akan ada harapan-harapan baru, ada material happiness juga, kemudian ada orang yang datang sama kalian dan support kalian. Ini untuk energi lebih jauhnya, tapi kita akan jelasin satu persatu untuk kamu yang di sisi yang lainnya. Bisa jadi sisi negatifnya atau bisa jadi juga sisi yang lain, misalkan LDR atau yang lainnya ya guys ya. Well, untuk selanjutnya di sini aku lihat ada King of Pentacles lagi. Material happiness, settlement. Ada beberapa di antara kalian yang udah melupakan seseorang, ini rindu, kangen masa lalu mungkin, kangen seseorang itu mungkin, ada yang pengen dia balikan lagi sama kamu. Aku lihat seperti itu. Tapi di sini kamu menyibukkan diri untuk bekerja. Well, bener banget. Ya, benar banget, udah sibukkan diri kalian karena aku tahu kamu adalah player sebenarnya guys ya. Beberapa Sagittarius mungkin player, orangnya kayak iya tapi hatinya sangar gitu ya.
Jadi kalian gampang banget untuk move on, gampang banget untuk ya udahlah lupain aja masa lalu. Tapi ada juga nih yang bener-bener kayak Sagittariusnya, mungkin kamu atau siapapun setia banget. Nah makanya di sini kayak pengen balik lah, pengen dia tuh balik sama kamu kenceng banget. Aku tuh berharap banget dia tuh datang lagi gitu sama aku. Aku berharap kayak memori-memori yang lama terulang kembali. Aku pengen dia itu tidak melupakan aku gitu ya. Pokoknya ada hal-hal yang tersisa dari masa lalu yang masih kalian belum bisa lupakan. Tapi ini saran banget, Page of Pentacles buat kamu. Apa ini Bara? Gimana caranya supaya kamu melupakan itu? Artinya dengan bekerja, dengan kamu mendapatkan sesuatu yang lebih daripada biasanya, kamu mengurung diri, udah lupakan. Kamu tinggalkan saja aktivitas-aktivitas lama kamu, melakukan sesuatu hal yang baru, new beginning tentang you have pentacles mungkin, atau sesuatu pencapaian-pencapaian yang mau kamu raih ke depannya. Ada beberapa nih di antara Sagittarius yang susah untuk move on juga, padahal kamu udah disakitin berkali-kali kulihat. Nah, bener kan? Ada Age of Pentacles. Bekerjalah, melakukan sesuatu aktivitas yang kamu sukai. Itu. Ya, karena aku lihat dia juga udah lupain kamu kok. Dia udah kayak tuh ada Temperance. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang ya udahlah biarin aja lupain, ada. Tapi di sini masih denial, masih kayak macam. Tapi kan dia kan lucu, tapi kan dia kan ini, kan dia kan itulah, itu godaan doang guys. Ya, hati-hati ketika kalian balik lagi sama dia, ini akan ada kehancuran buat kalian. Well, menurut aku bekerjalah sesuai dengan kemampuan kalian, semampu kalian, karena takutnya dia datang ke kamu. Memang iya, misalkan dia datang dengan cinta, kamu juga mencintai dia. Tapi ketika istilah kata kamu fokus sama dia, dan akhirnya kamu lupain tentang misi-visinya kamu ke depan. Ya, menurut aku, nggak usah gitu kalau kamu kayak memikirkan dia, pengen balikan dan something. Karena apa? Aku rasa future-nya kamu, ke depannya kamu nanti malah akan carut marut guys. Carut marut itu apa sih Bara? Hancur guys. Karena di sini aku lihat ada Temperance. Kamu butuh keseimbangan, masih dalam kondisi yang transisi, dimana kamu harus kayak macam membela diri kamu sendiri, atau tentang you have feel, tentang perasaan kamu gitu ya. Next, untuk selanjutnya apa lagi? Ada kekhawatiran. Nah ini guys, ada beberapa di antara kalian yang lagi khawatir. Aduh, mungkin kayaknya dia nggak bakalan maafin aku deh. Aduh, kayaknya dia udah lupain aku deh. Aduh, kayaknya dia something like that lah. Kekhawatiran, takut mungkin lost contact, takut dia istilah kata tidak care lagi sama kamu, takut istilah kata dia pergi menjauh dari kamu. No, kamu balik lagi. Kalau kamu memikirkan tentang itu, berarti kamu tidak peduli sama diri kamu sendiri. Lupakan dia. Ibarat kata dia punya hidupnya sendiri. Mau dia nyuksruk kek, mau dia gimana kek, kamu nggak perlu khawatir. By the way, kenapa? Karena kamu juga fokus untuk hidup kamu sendiri. Itu yang paling penting. Mau dia gimana kek, mau dia gimana kek, peduli boleh, tapi jangan terlalu seperti dulu. Karena balik lagi, by the way, dia tidak akan kembali lagi sama kamu. Sudah, lupakan saja. Kok Bara nyakitin banget sih ngomongnya? Karena gini guys, kalau misalkan aku ngomongnya yang manis-manis segala macam, kamu akan sulit move on. Ini masalahnya tentang you have pentacles, atau tentang peruntungannya kamu ke depan. Kalau kamu masih memikirkan dia, itu kamu nggak bakalan seperti apa yang kamu inginkan ke depannya gitu guys. Misalkan ada cita-cita, kamu pengen ini, tiba-tiba direcokin lah sama perasaan-perasaan yang aneh gara-gara dia datang lagi something. Itu godaan buat kamu. Menurut aku, kamu harus kuat banget godaan itu ya. Apalagi istilah kata kamu yang mengharapkan dia datang sama kamu yang gimana, ada dalam hayalan kamu tiba-tiba dia datang, kamu terus mengaminkan itu, well, hancurlah sudah. Maka masa depan kamu aku rasa harus benar-benar kayak diulang lagi dari awal gitu. Karena di sini ada kekhawatiran by the way ya. Next, untuk selanjutnya tuh ada Ten of Cups, future, masa depan ini ya. Ketika kamu khawatir sama dia, ketika kamu merasa bahwa dia itu masa depan aku, dia itu adalah seseorang yang baik banget, yang aku cintai dengan tulus sepenuh hati, atau misalkan kamu bagaimana, terus kamu udah putus sama dia, pengen berharap dia balikan lagi sama kamu, no. Karena di sini aku rasa pikirin tentang you have future, pikirin tentang kehidupan kamu ke depan, ya. Ingat, ya, ketika kalian ini dalam kondisi saat ini, ada beberapa di antara kalian yang bikin penjara, yang kalian bikin sendiri. Kalian udah tahu kuncinya, bikinnya sendiri, kalian masuk sendiri. Nah itu, kalau menurut aku, kan. Coba deh, buka lagi mindset kalian. Future-nya kalian adalah diri kalian sendiri. Future-nya kalian, masa depannya kalian adalah diri kalian sendiri. Apa yang kalian saat ini usahakan, insya Allah itu kedepannya untuk hidup kalian sendiri. Bukan dia, bukan.
Mungkin dia mah ya udahlah sebagai bonus, mungkin ketika dia mau datang lagi sama kamu karena kamu udah punya value sendiri. Tapi balik lagi ke kamu nanti di tahap yang istilah kata levelnya di atas, atau mungkin kamu sesuatu di atas, terserah kamu mau boyong lagi seseorang yang kamu afirmasikan itu, seseorang yang kamu berharap pengen dia balik lagi, terserah. Karena aku rasa nanti someday kamu akan lihat, kayaknya dulu lu adalah harapan gue, dan sekarang udah enggak. Nanti akan menemukan di titik itu. Ya, jadi tenang, sabar, jangan terlalu takut. Be bold and make the first move, right? Lakukan lebih berani dan menjadilah berani dan lakukan langkah awal untuk hidup kamu. And then untuk selanjutnya apalagi? Tuh, tolaklah dia ketika dia datang sama kamu. 7 of Wands. Kenapa aku bilang tolaklah dia? Karena ini akan menghancurkan pikiranmu, menghancurkan tentang nanti kamu akan bucin lagi, kamu akan nangis lagi, sedih lagi, nggak konsen lagi dengan apa yang kamu mau tuju ke depannya gitu. Ini 7 of Wands ini tentang tolak atau penolakan, maaf ya gitu, kayak gitu. Well, tapi balik lagi, kalau misalkan kalian udah bisa membalance emosi kalian, datang lagi sama kalian istilah kata ya udahlah temenan aja, ya udahlah kita balik, oke kita santai aja, nggak usah yang kayak dulu-dulu kemarin-kemarin beranteman, something like that, boleh. Tapi kalau misalkan menolak untuk kayak mencintai dia lagi, atau dia balik lagi sama kamu dengan beberapa embel-embel atau mungkin harapan-harapan yang dulu akan dia wujudkan ke kamu, jangan. Kamu tolak aja. Kenapa? Karena aku rasa ini akan mengganggu untuk masa depannya kamu ke depan. And then untuk selanjutnya apalagi? You are the magician. Kamu adalah seseorang magician atau seseorang yang penuh dengan bakat. Well, ya, jadi di sini aku rasa ada beberapa di antara kalian yang akan move on, tapi di sini juga akan ada godaan-godaan. Salah satunya adalah godaan ketakutan. Nanti dia kalau ninggalin aku gimana? Nanti kalau aku hidup tanpa dia gimana? Udah, ya, masa depan kalian hanya diri kalian sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Ya, ketika kalian lapar, perut siapa yang merasa sakit? Ya, ketika kalian lagi pusing, kepala siapa yang sakit? Ya kan? Balik lagi, itu pun sama. Secara love life di sini aku rasa kamu jangan tergantung sama dia gitu. Ada beberapa di antara kalian mungkin yang udah kayak bercerai, something like that. Ya udah, berarti kalau menurut aku sih, kalau mau damai lagi ya damai aja. Cuman kalau untuk kembali, untuk rujuk, alangkah baiknya kalau misalkan memang udah pikirkan lagi. Tapi kalau misalkan tiba-tiba, menurut aku jangan diterima dulu. Lihat dulu apakah ada perubahan atau tidak. Gitu ya guys ya. Well, and then untuk selanjutnya pesan semesta tentunya untuk kamu. Ya, mudah-mudahan aja teman-teman, sekali lagi buat para Sagittarius di sini, ada beberapa di antara kalian yang ingin kembali ke masa lalu, atau masa lalu itu ingin kayak macam, ayo dong gitu, gue kan pengen balikan sama lu, gue kan pengen lu tuh begini-begini, ada kabar lagi sama gue, something like that. Gue masih kayak macam mengharapkan lu kembali, something. No, udah. Ya, tapi ini godaannya gini, ketika kamu udah lagi nangis di atas, dia akan datang sama kamu dan dia, tahu nggak sih aku tuh gini sama kamu selama ini, something like that. Kamu jangan dengar, bodoh amat gitu ya, lupakan, karena itu akan membuat konsentrasi kamu hilang, atau bisa jadi kamu tidak fokus untuk masa depan kamu ya. Well, untuk selanjutnya kita akan cek untuk pesan semesta buat kamu ya. Well, jadi untuk masalah-masalah kerejekian di sini kurasa akan ada imbas ke masalah finance-nya kamu untuk lebih panjang lagi. Ya, dan di sini aku lihat ada beberapa yang ku tarik kenceng banget sih. Di sini ada beberapa Sagittarius yang ingin kembali sama mantannya gitu. Ada pengen, ya udah komunikasinya udah lama banget, pengen lagi kayak ada rekonsiliasi, deket lagi. Kamu takut sih? No, ya kenapa? Aku rasa kamu lebih mementingkan diri kamu sendiri aja deh. Mau dia kemana kek, mau dia ngapain kek, udah bodo amat gitu. Karena masa depan kamu lebih cerah daripada orang yang kamu pikirkan itu. Ya, nanti dia datang sama kamu, sorry. You not my expectation gitu guys ya. Well, tunjukin sama dunia kalau kamu bisa ya. Gitu guys. Ya syukur-syukur kalau misalkan orang itu datang lagi sama kamu, dia baik sama kamu, kamu istilah kata rekonsiliasi sama dia, tiba-tiba istilahnya naikin grow up karena pil kamu udah enak, terus udah gitu juga dia baik sama kamu gitu ya. Terus tiba-tiba dia ada perubahan-perubahan dalam dirinya, boleh kamu terima lagi. Balik lagi kayak tadi aku bilang, ketika dia datang, terus udah gitu kalau mau ada rekonsiliasi dan kamu lihat dia itu udah berubah, boleh banget. Ya, nanti kamu bahagia, mungkin secara finance pun akan naik karena kamu feel-nya enak, jadi rezeki kamu juga deras gitu guys ya. Bara kok sehari ini lagi matre banget ya guys ya.
tentang love life, tapi kenapa disangkut-sangkutin sama materi? Karena kurasa di sini kalian ada beberapa yang lagi fokus banget untuk ngejar materi, tapi pengen mantan balik gitu. Terus udah gitu kayak lagi, aduh aku lagi seret jodoh gitu, kayak gitu-gitu, masih ngingetnya zaman dulu, nguji hati. Nah itu nggak bagus guys. Lebih kepada macam cobalah untuk kedepannya kalian seperti apa gitu ya. And then untuk selanjutnya di sini ada Age of Swords, keterikatan. Pesan semesta buat kamu, keterikatan ini hilangkan ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords, pengkhianatan ya. Oke, maafkan diri kalian karena selama ini kalian mengabaikan diri kalian. Kalian mencintai seseorang tapi kalian tidak memperhatikan diri kalian sendiri. Pesan semestanya adalah love yourself. Itu better buat kamu ya. And then, tuh, you are the magician. Kamu seseorang yang penuh dengan bakat. Ya, tanpa kamu ketahui, tanpa orang ketahui, orang mungkin akan ada beberapa yang menyepelekan kamu. Buktikan sama mereka. Ya, I can do it. I do it. Aku bisa ini. I can do it gitu. Aku yakin aku bisa gitu guys ya. Well, untuk selanjutnya di sini apa lagi? Itu ada Page of Pentacles. What happened about this card for you? Page of Pentacles ini orang yang lagi muda, yang masih muda, yang benar-benar kayak macam lagi semangat banget untuk mencari uang. Nah itu, tunjukkan sama dunia kalau kamu bisa, ya. Jadi istilah kata jangan tentang cinta-cintaan mulu, tapi gimana caranya gua kaya. Nah itu yang harus kalian saat ini pikirkan, gitu ya guys ya. Well, Page of Swords, beberapa kabar yang akan datang sama kamu. Ini sama tadi yang di readingan di awal. Pesan semestanya adalah itu ya. Lanjut ada The Hermit. Kita akan baca semuanya ya guys ya biar enak. Ada Two of Pentacles, kemudian di sini ada Three of Cups. Jadi kalau misalkan aku lihat dari kartu-kartunya seperti ini, ya guys ya, ada rasa keterikatan kalian dengan masa lalu padahal sudah mengkhianati diri kalian. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu punya bakat. Kejarlah dunia kamu, tak perlu kamu hiraukan dengan gosip atau tak perlu kamu hiraukan cerita-cerita tentang mereka kepada kalian. Renungkanlah apakah kalian bisa untuk menghadapi masa depan. Masa depan seperti apa? Balancing secara materi dan balancing secara circle. Ya. Kalian akan banyak orang yang datang sama kalian tinggal comot satu di antara mereka. Jadi kalau menurut aku, buat kalian yang masih ingin mantan kembali atau kalian udah pernah dikecewakan sama siapapun itu gitu ya, berpikir bahwa someday, tapi aku yakin banget di kartu ini ada The Magician. Sorry ya, kamu nanti bukan jadi level aku lagi. Nah, tunjukin sama dunia dulu tapi ya, you are the magician. Kamu adalah seseorang yang bisa memutarbalikkan keadaan menjadi yang tidak mungkin jadi mungkin. Oke. Nah itu ya guys ya. Well, kita akan cek di Lenormandnya kira-kira untuk kamu seperti apa. Oke, kamu renungkan apa yang kamu ingin tanyakan. Nanti jawabannya iya atau tidak atau saran yang akan keluar dari kartu ini. Oke. Well, kita akan coba readingkan buat kamu. Pertanyaan dalam diri kamu ya, pertanyaan dalam diri kamu. Jawabannya adalah yes or no, iya atau tidak, ya atau tidak. Jawabannya adalah ya atau tidak. Bisa jadi juga di sini ada saran, ya guys ya. Jawabannya iya atau tidak dari pertanyaan kalian. Oke. Aku butuh 4 kartu. Apakah saran? Kalau saran biasanya bisa iya bisa tidak jawabannya ya guys ya, tergantung dari upaya kalian. Kalau iya mutlak mungkin nanti iya, tapi kalau tidak mutlak mungkin itu impossible. Oke guys ya, jawaban dari pertanyaan kalian ini iya atau tidak. Oke, kita akan cek. Ada The Book. Oke. Ada The Moon. Oke. Jadi di sini aku rasa jawaban di antara pertanyaan kalian bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa begitu, Bara? Di sini yang keluar adalah saran. Saran itu pertama ada The Book. The Book ini adalah sesuatu yang harus kalian pelajari lagi, lebih sabar lagi. Tentang apa? Tentang kabar yang datang sama kamu. Kemudian di sini ada Mouse atau Mic.
Mickey gitu ya, atau tikus. Ini tentang apa? Strategi. Dan selanjutnya ada The Moon, ketakutan. Jadi kalau menurut aku, ketika kamu punya rencana besar dan kamu melakukan sesuatu yang istilah kata planning, itu akan terjadi. Bukan ketakutan yang akan kamu dapati, tapi kebahagiaan. Well, ini jawabannya bisa iya, bisa tidak. Cuman di sini balik lagi ke kamunya. Mau nggak kamu mempelajari apa yang akan kamu lakukan? Siap nggak untuk menerima pesan yang datang sama kamu? Ada apa di planning-planningnya kamu? Dan ini kamu takut atau tidak menghadapi masalah ini, gitu guys ya. Well. Baik lagi, spoiler lagi ya, buat kalian jangan lupa yang belum subscribe boleh tekan subscribe dulu ya. Kalau misalkan memang video ini bermanfaat buat kalian atau relate sama kamu, ya boleh silakan kalian tekan like-nya, share sebanyak-banyaknya. Siapa tahu gitu ya guys ya, mereka tahu apa yang kalian tahu. Well, ya, mungkin untuk kesempatan kali ini kayaknya Bara readingkan untuk Sagittarius secara general reading kayaknya udah cukup kali guys ya. Nah, nanti kira-kira HNB Channel akan ada apa lagi di konten-kontennya, tetap tunggu kami. Jadi jangan lupa ya, ditekan notifikasinya atau tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru gitu ya. Well, mungkin itu aja dari Bara. Sampai ketemu lagi di readingan tarot general berikutnya. Bye-bye.